Mata bijak. Pelajaran ke-13. Penuh karunia. Perubahan positif yang akan terjadi setelah situasi terpuruk ini adalah kita akan dipenuhi dengan karunia. Karunia itu berasal dari virus corona. Virus ini memberikan karunia kepada yang membutuhkan. Mari kita lihat siapa yang menjadi korban dari virus ini. Korbannya adalah mereka yang sudah pantas diambil, yaitu mereka yang sudah berusia atau orang yang punya gejala sakit yang sudah parah. Mereka diambil agar mereka tidak terlalu lama menderita. Mereka diambil karena Tuhan kasihan kepada mereka. Beliau kasihan karena mereka adalah anak-anak beliau yang dikasihi, seperti beliau mengasihi diri kita di mata bijak ini. Mereka yang berusia muda, walau mereka tidak memiliki sakit lain, namun jika mereka dipenuhi dengan rasa khawatir, rasa cemas, gelisah, takut, dan panik, mereka itu pula lah yang akan menjadi korban. Tetapi, walau mereka menjadi korban, Tuhan akan menarik mereka kembali ke alam Tuhan agar bisa hidup bersama Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan yang beliau sangat kasihi, sama seperti beliau mengasihi kita di mata bijak. Tidak ada yang bukan Tuhan. Tidak ada yang tidak dikasihi oleh Tuhan di alam semesta ini. Mereka semua itu adalah diri Tuhan. Setelah situasi ini berlalu, semua orang akan mendapat karunia. Orang kaya raya yang ego akan mendapatkan karunia. Rakyat jelata yang miskin akan mendapat karunia. Semua akan dipenuhi dengan karunia, dan karunia itu berasal dari Tuhan. Karunia terbesar dari kejadian ini adalah semua yang ada akan tersadarkan bahwa mereka berasal dari yang satu, yaitu diri Tuhan. Karena mereka berasal dari Tuhan, mereka akan menyadari bahwa diri mereka sama dengan Tuhan. Mereka akan melihat bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah sama seperti diri mereka. Mereka yang ada adalah saling menghormati. Maka yang ada adalah saling menghormati, saling mengasihi, saling memberi, dan saling menerima. Hal itulah yang akan menguasai setengah dari dunia ini. Sisanya akan disadarkan semua, akan diselesaikan semua lagi 180 tahun, yaitu tepatnya pada tahun 2200. Sebenarnya Tuhan mampu melakukan semua, namun kita yang tidak kuat. Setelah pelajaran ini, kita baca dan kita dengarkan, mulailah mengucapkan mantra berikut ini. Aku sumber kebahagiaan, aku sumber kasih sayang, aku sumber karunia, aku sumber kesucian. Tanamkanlah hal ini pada pikiran kita, pada perkataan kita, dan pada hati kita.
Dan bagikanlah kebahagiaan itu kepada siapapun dan apapun yang kita temui dalam keseharian kita. Bagikan kasih sayang kepada apapun yang kita temui dalam keseharian. Berikan apa yang lebih pada diri kita, namun jangan terikat pada apa yang kita berikan. Dengan begitu, kita telah menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Tuhan yang kecil. Ingat, Tuhan yang kecil. Telah berulang kali disampaikan di mata bijak ini bahwa kita satu dengan semua yang ada di pekarangan kita. Maka, mari kita menyatu dengan mereka semua. Dalam penyatuan itu, ada hal yang luar biasa akan dirasakan. Dalam beberapa hari kebelakang ini, sudah banyak yang merasakan dan mengakui betapa pentingnya tinggal di rumah bersama keluarga. Kita bisa ngobrol secara buka-bukaan sekarang. Ingat, apa yang dilakukan sebelum pandemi ini? Kita pergi kemana-mana, kita merasa tidak ada siapa-siapa di rumah kita. Kita merasa tidak ada hubungan dengan yang ada di sekitar kita. Tetapi sekarang, setelah pandemi ini, kita sadar kita punya orang tua, kita sadar kita punya pasangan, kita sadar punya anak, kita sadar punya saudara, dan kita sadar punya tetangga. Selamat menikmati keharmonisan dalam semesta kecil kita. Pekarangan kita adalah alam semesta kita. Mari ciptakan kedamaian, ciptakan keindahan, dan ciptakan kesempurnaan dalam pekarangan kita. Jika alam semesta kecil kita sempurna, maka alam semesta besar, yaitu alamnya Tuhan, akan sempurna. Ingat, Tuhan membutuhkan bantuan kita mewujudkan alam semesta yang damai. Tuhan Maha Sempurna, kita sempurna, semua yang ada sempurna. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnam Udyasyate Purnamasya Purnam Adaya Purnam Ewa Asisyate. Sampai jumpa besok pagi.